Terima kasih sudah menonton The Weekly Wise. Selamat datang, selamat mendengarkan. Gue mengoceh dan cerita-cerita nggak jelas lagi kembali. Gue sebenarnya mau minta maaf dulu karena gue sempat skip 2 minggu nggak upload video. Biasanya setiap minggu. 2 minggu ini giroh gue turun sih jujur. Biasalah godaan syaitan rajim. Em, Iya, karena gue berusaha tetap istiqomah lah, tetap upload terus seminggu sekali apa yang pengen gue ceritain. Tapi 2 minggu lalu itu jujur gue semangat gue lagi turun untuk bikin YouTube kayak gini. Ditambah lagi gue bingung mau bahas apa. Ada beberapa hal yang mungkin nanti juga bisa gue bahas. Apa ya? Kayak ragu atau gitu deh sama YouTube. Tapi seru, nggak apa-apa gue lanjutin terus. Gue sempat kebingungan mau bahas apa, tapi akhirnya gue alhamdulillah banget kemarin gue nemu sebuah series. Gue nonton sebuah series yang gue nonton sebenarnya random aja, tapi ternyata wow banget dan berkesan banget sama gue sampai sekarang. Sneak peek sedikit, mungkin series ini mengajarkan gue sejarah lebih baik daripada guru sejarah gue selama ini di hidup gue. Ini memberikan gue sebuah pengalaman yang sangat sangat menarik dalam mencerna sejarah dalam bentuk film, dalam bentuk series. Seriesnya namanya Chernobyl. Eh, ini original HBO, and I forgot, kayaknya rilisnya tuh belum lama, maksimal kayaknya 2 atau 3 tahun yang lalu deh di HBO. Iya bener. Oke, gue akan breakdown kenapa ini jadi sesuatu yang bagus banget menurut gue, yang sangat-sangat berkesan menurut gue. Eh, Oke, gue akan kasih background dulu buat lo. Jadi Chernobyl ini mungkin lo udah tahu, mungkin lo belum tahu. Kita belajar bareng-bareng sejarah. Chernobyl itu sebuah kota di Rusia. Jadi pada tahun 86, April 1986, di enggak lah, 2 2 3 tahun itu ada pembangkit listrik tenaga nuklir di Rusia, di Chernobyl itu. Karena Rusia lagi, bisa dibilang lagi giroh-girohnya untuk revolusi industri dan energi. Salah satu yang mereka unggulkan, mereka pionir di bidang pembangkit listrik tenaga nuklir itu. Alkisah tahun 86 pembangkit nuklir ini bocor, rusak, dan akhirnya menyebarkan kontaminasi nuklir, radiasi nuklir ke sekelilingnya. eh karena beberapa hal rusak, kontaminasi, dan menyebabkan collateral damage, semuanya chaos, hancur 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 hancur. Dan bahkan karena luar biasanya si radiasi nuklir ini sampai detik ini, setahu gue Chernobyl dan sekelilingnya itu satu kota bahkan, sampai negara-negara sebelahnya itu, karena Chernobyl itu agak bersebelahan sama Belarus. Pokoknya dia ke arah barat gitu deh. Itu nggak bisa dihuni. Jadi zona eksklusif. Zona apa gitu ya? Setahu gue. Yang gue terakhir nonton dari film itu, gue belum sempet future research. Tapi gitulah. Mungkin lo udah tahu, mungkin lo bisa searching sendiri. Nah, jadi series ini mengcover perjalanan Legasov, ada salah satu tokohnya, seorang nuklir physicist, ilmuwan nuklir yang dipercaya, yang diberi mandat untuk menanggulangi ini semua, bencana ini semua gitu. Bagaimana ini kan tricky banget karena ini di series itu bilang bahwa kebocoran nuklir ini hal yang pertama kali terjadi di dunia gitu, dengan collateral damage yang luar biasa. Dan kita melawan nuklir gitu loh, radiasi yang nggak kelihatan tapi mematikan. Bukan kayak api, yang bukan kayak banjir apa yang bisa kita tanggulangi gitu loh. Nah, deeper into the problem, deeper into the series, kita akan dihadapkan dengan banyak sekali problem. Bukan cuma perihal nuklirnya, tapi nantinya kita juga bahkan main di human nature-nya, di... Sorry guys, tadi kelihatan bebek. Tadi handphone gue jatuh. Uh, Deeper into the series, kita akan uh,
Pokoknya the issue is getting more complicated. Bukan cuma perihal radiasi nuklirnya, tapi juga manusianya, birokrasinya di Uni Soviet. Waktu itu Uni Soviet, belum Rusia, masih Uni Soviet. Birokrasinya, kita bicara Rusia, bicara intelijennya segala macam. Pokoknya makin makin ruwet dengan keren gitu loh. Nah, gimana mereka akhirnya membongkar itu semua. Itu kurang lebih deskripsi atau sinopsis seriesnya. Gue bingung nih kalau mau bahas bongkar ini dari mana ya. Oh, anyway, disclaimer, ini seriesnya based on true story. Everything I've talked before itu true story semua yang terjadi. Makanya gue bilang tadi di awal, mungkin series ini mengajarkan gue sejarah lebih seru, lebih menyenangkan, lebih baik, lebih melekat, lebih berkesan daripada pelajaran-pelajaran sejarah selama ini yang gue hadapi, dan I'm very glad of it. Jadi itu semua based on true story. 1986, April 1986 kebocoran itu terjadi. Oke, gue akan mulai bedah kenapa series ini wow banget menurut gue, sangat-sangat luar biasa. Gue ke faktor nomor 1 dulu yang menurut gue paling simple. Series ini 5 episode. Gue lupa 5 atau 6 episode. Iya, antara 5 sampai 6 episode. Setiap episodenya itu 45 menit sampai 50 menit, 40 sampai 45 menit. Finalenya itu sekitar sejam. Iya, sampai credit title itu sekitar sejam. And menurut gue baru sampai situ aja, it's a huge plus point for me. Gue punya spesifikasi series yang gue sukai. Gue penggemar series-series yang cukup straightforward. 5-6 episode, 8 lah. Jadi sweet spotnya itu menurut gue 6-8 itu menurut gue jumlah episode yang paling baik. 45 menit itu 45 menit 50 menit itu udah paling oke. Sejam mungkin agak sedikit kelamaan, kecuali finally nggak apa-apa. Kalau finalnya nggak apa-apa. Episode terakhir itu sweet spotnya 6-8 episode itu udah paling oke menurut gue, karena ya padat karya jelas, tapi yang tapinya nggak menghilangkan kekerenannya gitu, nggak menghilangkan inti dari series itu, yaitu eksplorasi. Ini gue sebel banget, handphone gue dari tadi akrobat mulu. Kesel aja gue. Ini lightingnya juga nih. Udah lah, gini aja ya, santuy lah, kita bukan selebgram. Oke, tadi gue bilang padat, tapi nggak kehilangan inti dari series, yaitu eksplorasi. Menurut gue intinya series itu eksplorasi. Sorry, gue mau bersantai. Intinya series menurut gue, kenapa series dibikin 5-6 episode, bahkan ada yang sampai 12, ada yang sampai 18, itu kan eksplorasi menurut gue ya. Jadi lo bisa punya depth di tiap karakternya, lo bisa punya kedalaman, lo bisa bonding sama tiap karakter. Sesuatu yang nggak akan lo dapetin di film kebanyakan. Lo nggak akan bisa dapetin ini di sejam, 1,5 jam film. Film ini punya itu dengan komposisi yang pas gitu, nggak berlebihan. 5-6 episode itu udah oke banget. Itu pertama banget. Itu aspek teknis lah, jelas. Kedua, ini utama menurut gue. Ini yang bikin gue jatuh cinta sama series ini, bahkan dari kalimat pertama episode pertama. Bayangin, dari kalimat pertama episode pertama gue udah punya firasat ini akan this shit is gonna be a good shit, yaitu clarity, kejelasan. Karena series ini simple yet sophisticated at its best gitu loh. Simple tapi juga sangat-sangat belibet, tapi sangat simple, sangat mudah dicerna, tapi sangat keren. Simple yet sophisticated. Itu yang oke gini. Sejarah itu selalu hal yang tricky buat gue. Karena kadang-kadang gue sejarah itu sangat-sangat tricky buat gue untuk menyampaikan sejarah, untuk
nelen untuk memahami, untuk mengunyah sejarah itu sesuatu yang sangat tricky buat gue, at least buat gue pribadi. Makanya itu jadi PR yang sangat-sangat luar biasa untuk sineas, untuk bukan sineas dong, untuk novelis, untuk guru, untuk dosen, untuk gue cerita, untuk bisa mengcover sejarah dengan menyenangkan, bite size, gampang dimengerti tapi juga menarik, tapi juga informatif, itu sangat-sangat susah menurut gue. Terbukti sampai saat ini gue nggak pernah punya series film dokumenter sejarah yang catchy buat gue, yang berkesan buat gue sampai gue ketemu Chernobyl ini. Gue untuk jelasinnya mungkin gue kasih perbandingan dulu. Yang paling gue ingat itu filmnya Christopher Nolan, yaitu Dunkirk. Dunkirk itu udah lama ya. Nah, bahkan setelah gue nonton Dunkirk, gue nggak ngerti isinya apa, gue nggak ngerti aspek sejarahnya di mana. Gue bahkan baru ngeh peristiwa Dunkirk itu apa. Itu mungkin 2 minggu 3 minggu lalu ketika gue nonton YouTube. Oh, gue lihat waktu itu gue lihat penjelasan Perang Dunia Kedua, terus gue baru ngeh, oh ini maksudnya peristiwa Dunkirk yang di filmin Nolan itu. Itu kan di Perang Dunia Kedua, salah satu, ada orang bilang itu salah satu blunder pertamanya Hitler di Perang Dunia Kedua. Jadi Dunkirk itu ada orang-orang Inggris lah, kan mereka perang nih, orang-orang sekutu bukan ya? Ya sekutu. Terus mereka nyerang bla 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 bla. Tahu-tahu si orang sepeloton pasukan Inggris ini udah kehabisan akal, mereka kabur. Nah, nggak keserang nih sama si Hitler, pokoknya dibiarin kabur gitu. Nah, si peloton inilah yang akan nantinya di Perang Dunia Kedua memukul balik Jerman. Padahal kalau misalnya diserang mungkin nggak akan kalah kali Jerman, nggak tahu ya. Gue baru tahu itu ketika dijelasin lagi di YouTube. Gue nggak ngerti, padahal gue ngeh banget, gue inget banget adegannya gitu. Tapi gue nggak ngeh sampai sekarang, sampai dijelasin itu. Karena sejarah itu tricky banget, multidimensi gitu loh. Oke, gue bisa tahu kejadian itu, tapi kan mungkin ada spark di sini, ada penyebab di sini, ada si tokoh ini, ada si tokoh ini. Dalam waktu yang bersamaan, kita harus bisa paham segala macam kayak gitu loh. Walaupun mungkin nggak harus ya, mungkin kecuali kalau lu anak sejarah atau lu apa gitu. Tapi ya nggak jadinya membingungkan gitu. Anjir, gue kayak mamang-mamang TikTok ya. Who do you think you are? Garing, nggak ada yang nonton. Nggak berkesan buat gue si Nolan itu. Walaupun Nolan nggak pernah kehilangan magicnya dalam dalam sinematografinya, dalam setnya, dalam productionalnya, dalam actionnya. Kita bisa lihat lah dia bisa ngambil scene di laut dengan kapal, dengan Nolan nggak pernah kehilangan magicnya dalam dalam itu. Tapi secara penceritaan nggak nggak favorit. Chernobyl ini favorit. Dia punya sebuah dimensi yang spesifik. Oke, kan putaran lingkarannya itu di peristiwa Chernobyl kan, kecelakaan Chernobyl ini. Pertama soal alurnya dulu deh. Alurnya itu tuh maju terus dari kejadian. Awalnya ada flashback dikit, terus akhirnya sampai kejadian, maju aja terus sampai akhir. Itu aja udah plus banget menurut gue. Dan bisa dinikmati loh ya, nggak kehilangan artistiknya. Kan mungkin ada orang, misalnya kayak terakhir gue nonton Queen's Gambit gitu. Oke, maju diselingin backshot, diselingin apa sih namanya kalau lihat ke belakang tuh, flashback. Maju diselingin flashback, mungkin ya supaya artistik atau supaya mau menanamkan nilai-nilai tertentu gitu. Tapi ini enggak, secara mobil ini benar-benar fokus sama jalurnya, dia benar-benar spesifik dan easy to bite, spesifik. Dan dia punya benang merah yang menurut gue keren banget. Ini keren banget, ini dimensi yang spesifik dan keren banget. Ini hal yang bikin gue bilang, yang tadi gue bilang tadi di awal, gue bisa tahu series ini keren dari kalimat pertama, menit pertama series ini. Benang merahnya
dari series ini adalah human nature. Kalau yang gue lihat, itu yang dieksplorasi abis-abisan dari series ini. Medianya Chernobyl, ngerti nggak? Dan ini yang memang selalu gue seneng gitu. Kalau gue belajar sejarah, kadang-kadang gue bukan tertarik sama organisasinya, gue gak tertarik sama apanya. Yang gue selalu pikirin adalah interpersonal gitu. Misalnya, apa sih yang dia pikirin gitu? Apa sih mungkin internalnya gimana? Apa pengaruhnya dari mana? Terus psychology-nya gimana? Ini yang digambarin soal sama series ini dengan sangat-sangat baik. Karena misalnya kita runut lagi deh dari background ceritanya. Chernobyl ini kenapa bisa kecelakaan padahal ada ini mungkin spoiler ya atau enggak, pokoknya bodo amat, gue pengen cerita. Em, ini keren sih. Premis utama dari series ini itu cuman what is the cost of lies? Apa harga dari kebodohan? Apa harga dari kebohongan? Bahwa kebohongan yang terus diucapkan akan menjadi kebenaran bagi orang-orang tertentu. Kebohongan yang ditutupi segala macam hal dengan denial, dengan anger, dengan pride lo. Itu pada akhirnya lo akan, setiap kebohongan yang lo lontarkan lo akan jadi hutang ke kejujuran dan lo akan bayar kapanpun saatnya. Itu salah satu kutipan di finale. Jadi itu yang dieksplor human nature-nya. What is the cause of lies? Karena di akhirnya juga dibilang bahwa Chernobyl bukan meledak karena apapun. Chernobyl meledak karena kebohongan. Di situ Chernobyl itu meledak karena kelalaian, ada kelalaian operatornya, ada juga denial bahwa nggak mungkin, ini pasti aman, bla 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 bla. Ada kebohongan dari Soviet, makanya ini jadi sophisticated banget. Gue susah bilangnya, tapi seru banget. Jadi yang dieksplor tuh human nature, dan itu sesuatu yang gue suka banget jadinya. Jadi relate banget itu loh. Oh, ternyata ada hubungannya dengan pride negaranya. Di sini juga digambarkan bahwa KGB-nya sampai abis-abisan bahkan nyulikin orang untuk mengcover up ini semua. Dia menjaga supaya ini nggak ke blow up ke negara-negara lain. Pride, semuanya pride. Bahkan ketika si Sovietnya ini salah, nanti akhirnya dibongkar semuanya. Si Legasovnya yang didiskreditkan gitu loh. Nggak mau gue ngaku salah. Negara nggak mungkin ngaku salah. Soviet apalagi KGB-nya kayak gitu. Jadi yang diobrak-abrik itu ya nature-nya, sikap diri, sikap manusia. Human nature-nya yang di dalam sini yang diobrak-abrik. Medianya Chernobyl segampang itu, dimensinya sangat-sangat spesifik gitu. Lo bisa nelan semua ini dan lo tetap bisa impress gitu loh, tetap bisa wow. Itu yang menurut gue keren banget. Belum lagi ini semua based on true story. Jadi gue masih bisa ingat semua dan gue bisa ceritain ke lo. Artinya ini jadi satu yang berkesan buat gue. Di akhir juga dikasih sebuah memorabilia yang keren banget. Ada efeknya sekarang gimana, bla 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 bla. Bagaimana si Legasov mati karena diskreditkan, nggak diakui sama KGB, dia dicabut, dihinakan. Wah, itu human nature dapat banget sih. Maksudnya perasaannya itu diaduk-aduk. Gimana lo menghadapi birokrasi itu kan udah main watak banget, wataknya itu di gas banget ini. Ada pertentangan, ada kontradiksi antara sains dan politik. Gimana sains yang mau nggak mau harus begini nih, kalau mau bener ya begini, tapi nggak mungkin politiknya begini, birokrasinya begini, gitu. Seru. Itu menurut gue yang salah satu alasan utamanya. Ditambah lagi dengan alasan teknis tadi, waktu durasinya yang sangat-sangat menyenangkan, buat gue tema yang diangkat keren, actingnya bagus. Enggak sih, actingnya mediocre menurut. Ada satu dua castnya yang oke, tapi sejujurnya mediocre.
Em, oh iya, gue udah bilang ya kalau ini semua tuh nyata kan ya. Gue udah cerita tadi bahwa semua ini nyata. Hmm, gitu. Anjir seru banget. Gue ngomong sampai ngalor ngidul seru banget. Ya alhamdulillah jadi seru banget cerita-cerita lagi di YouTube. Apa lagi ya? Oh iya, oh iya gini. Salah satu PR series tadi gue udah bilang sejarah adalah menjelaskan series itu secara menjelaskan sejarah itu secara bite size, secara gampang, secara menarik ya. Tadi udah gue bilang. Nah, series ini punya semuanya. Itu punya itu. Bahkan series ini bisa mengeksplorasi, bisa menjelaskan proses nuklir, proses pembangkit listrik nuklir itu gimana dengan sangat-sangat mudah, dengan sangat-sangat simpel. Bahkan gue sekarang tahu gimana caranya pembangkit listrik nuklir itu bekerja tuh gue jadi tahu gimana caranya. Seru kan? Gitu deh. Oke. Gitu dulu ntar takut kelamaan videonya. Gue sangat-sangat merekomendasikan series ini. Sangat-sangat sangat. Lebih dari Queen's Gambit malah. Queen's Gambit bagus. Tapi kalau disuruh adu pala sama Chernobyl gue mungkin masih sedikit ke Chernobyl. Terima kasih sudah nonton video ini. Gue mau syuting video berikutnya. Terima kasih saudaraku.